untuk memimpin doa ya. Tuhan, kami sangat terima kasih kepadamu sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Dan sekarang kami akan memulai pembelajaran fisika. Tolong berkatilah kami semua agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan lebih cepat mengerti. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Adrianus Cristiano, Alessandria Rafaelina, Arda Masalana, William Van Daniel. Oke, video ya, bagus sekali. Hari ini kita mau belajar tentang apa? Kita mau mempelajari tentang peristiwa tenggelam, mengapung dan melayang menggunakan hukum Archimedes ya. Nah, lalu nanti kita ada percobaan, ada demonstrasi, kemudian nanti terakhir kalian akan ada kuis ya, seperti turnamen antar kelompok seperti itu. Nah, di depan kalian sudah kalian dapatkan LKPD masing-masing? Ya. Ada cerita ya di situ, yaitu bagaimana cara Archimedes menyadari bahwa mahkota raja tidak terbuat dari emas murni. Nah, ini adalah sejarah awal mula bagaimana Archimedes menemukan hukum Archimedes. Raja Hiero II, Ian Cyrus, memerintahkan seorang pandai emas untuk membuat mahkota emas murni. Dia memberinya emas banyak yang pandai emas minta. Tetapi begitu pekerjaan selesai, dia tidak bisa menahan rasa curiga. Bagaimana jika tukang emas mengganti sebagian emas dengan perak dengan berat yang sama dan menyimpan sisanya? Perak jauh lebih murah daripada emas, sehingga itu bisa saja dilakukan. Dari luar, mahkota memang terlihat emas, tetapi bagaimana Hiero bisa yakin tentang bagian dalamnya? Hiero menemui jalan buntu, jadi dia meminta bantuan Archimedes. Archimedes diminta untuk memeriksa apakah mahkota tersebut benar-benar terbuat dari emas murni ataukah terbuat dari campuran emas dan perak. Karena Raja Hiero II tidak mempercayai pembuat mahkota tersebut. Berhari-hari Archimedes berpikir keras. Dia tidak tahu cara membuktikan kecurangan pandai emas. Waktu itu belum ada alat elektronik yang dapat mendeteksi apakah sebuah benda terbuat dari emas murni atau emas campuran. Ketika kepala Archimedes terasa panas karena terlalu banyak berpikir, dia masuk ke tempat mandi umum. Dia membuka pakaian dan masuk ke bak mandi yang penuh dengan air. Saat Archimedes berendam dalam bak mandinya, dia melihat bahwa air dalam bak mandinya tertumpah keluar sebanding dengan besar tubuhnya. Archimedes menyadari bahwa efek ini dapat digunakan untuk menghitung volume dan isi dari mahkota tersebut dengan membagi massa mahkota dengan volume air yang dipindahkan. Keraputan dari mahkota bisa diperoleh. Massa jenis mahkota akan lebih rendah daripada massa jenis emas murni apabila pembuat mahkota tersebut berlaku curang dan menambahkan perak ataupun logam dengan massa jenis yang lebih rendah. Karena terlalu gembira dengan penemuannya ini, Archimedes kemudian turun ke jalan sambil telanjang. Saking gembira dengan penemuannya itu, sampai-sampai ia lupa untuk berpakaian. Ia berteriak, "Eureka!" bahasa Yunani yang berarti "aku telah menemukannya." Keesokan harinya, ia mengambil emas murni dengan berat yang sama dengan mahkota, menenggelamkannya ke dalam bak dan mengukur seberapa tinggi tingkat air naik. Kemudian, ia melakukan hal yang sama dengan mahkota. Tingkat air naik lebih tinggi menunjukkan bahwa tukang emas memang curang. Lalu ia membuat hukum Archimedes yang bunyinya sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas seberat zat cair yang didesak atau yang dipindahkan oleh benda itu. Dengan itu, ia membuktikan bahwa mahkota raja dicampuri dengan perak. Tukang yang membuatnya dihukum mati. Oke, terima kasih. Keren sekali ya Archimedes ya, dari Amazing. menemukan sesuatu. Lucunya lagi dia habis mandi sampai lupa pakai baju. terus berteriak Eureka, Eureka, aku telah menemukannya. Nah ini ya pertanyaannya, apa yang terjadi ketika memang bahwa mahkota raja tersebut terbuat dari emas murni? Kenaikan airnya harusnya sama ya antara mahkota yang dicelupkan dengan emas yang dicelupkan dengan berat yang sama. Pada cerita tersebut, Archimedes mengukur massa dan volume dari mahkota raja. Besaran apa yang berkaitan dengan massa dengan volume? Kalian tahu nggak? Apa?
kalian terdapat alat-alat demonstrasi. Di sini Ibu siapkan 3 buah telur ya. Kemudian ada air putih, air biasa ya. Kemudian di sini Ibu sediakan garam. Adakah yang mau bersedia membantu Ibu demonstrasi? Oke, Niko dan Dela ya. Coba kamu celupkan, masukkan 1 telur ke gelas yang pertama. Ya, yang itu. Apa yang terjadi pada telurnya? Gelam. Sekarang untuk gelas kedua, coba kamu tambahkan garam 1,5 sendok. Ya. Berarti kalau kita menambahkan garam, apa yang terjadi pada airnya? Masa garisnya jadi lebih ya. Apa yang terjadi pada telur kedua? Nah, sekarang gelas ketiga, coba kamu tambah 3 sendok garam untuk diaduk. Ya. Kalau 3 sendok garam berarti masa jenisnya jadi lebih lagi ya, mencelupkan telur yang ketiga. Apa yang terjadi pada telur ketiga? Mengapung ya. Berarti di sini peristiwa tenggelam, melayang dan mengapung dipengaruhi oleh apa? Masa jenisnya ya. Ya, masa jenis fluidanya. Seperti yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu tentang gaya ke atas. Semakin besar masa jenis dari fluidanya, bagaimana gaya ke atasnya? Semakin besar. Makanya pada gelas ketiga ini, karena masa jenisnya lebih besar, dia menjadi perahu. Ya, ini bagaimana? Melayang itu berarti masa jenisnya bagaimana ya? Sama dengan nasinya saya. Masa jenis telurnya Sama dengan jenis airnya. fluidanya. Nah, kalau yang tenggelam, Lebih kecil. masa jenis yang mana yang lebih kecil? Air. Benar. Oke, terima kasih. Pada benda yang tenggelam, melayang dan mengapung itu bekerja 2 buah gaya, yaitu gaya pada apa? Gaya berat dari telurnya, benar. Dan gaya mengapung ya. Untuk benda yang mengapung dan melayang itu terjadi keseimbangan antara gaya ke atas dengan gaya beratnya. Nah, yaitu sama W sama dengan FA. Gaya beratnya sama dengan gaya ke atasnya. Perbedaannya ada di mana nih? Yang melayang sama yang terapung. Volume yang tercelup. Kalau melayang semua bagian tercelup ya. Kalau yang terapung ada sebagian yang muncul di permukaan dan sebagian yang ada di bawah. Peristiwa tenggelam, gaya beratnya lebih besar daripada gaya apungnya. Nah, kalau tadi kita kan mengubah masa jenis dari fluidanya ya, kita ubah ya tadi. Bendanya sama kan? Nah, sekarang yang di depan kalian di satu kotak panjang itu ada macam-macam benda ya. Berbagai macam benda dengan masa jenis yang berbeda-beda ya. Kotak kecil. Nah, untuk kita, kalian bersama kelompok kalian sudah dibagi dalam kelompok ya. Nah, itu kalian cari berapa masa jenis dari benda-benda tersebut. Nah, nanti setelah dapat masa jenisnya berapa, kalian coba taruh ke dalam air. Apa yang terjadi pada benda tersebut? Melayang kah? Tenggelam kah? Oke, beri waktu sekitar 20 menit ya. Mari kita coba.
mendapatkan massa jenis dari kelima bahan tersebut. Itu ada yang 2,75 gram, 7,65 gram per cm kubik, ada yang 8,25, 0,65 dan 0,123 gram. Nah, seperti yang kita ketahui, karena massa jenis dari air sendiri atau fluida yang kita gunakan itu hanya 1 gram per cm kubik, maka bagi massa jenis benda yang lebih dari 1 itu akan tenggelam. Jadi seperti yang telah kami tuliskan bahwa balon aluminium, balon besi, balon kuningan dan balon kuningan itu mereka tenggelam. Sedangkan untuk massa jenis benda yang di bawah dari 1 itu mereka akan mengapung seperti balon kayu dan balon gabus. Pada benda yang telah kami gunakan memang tidak ada yang memiliki massa jenis yang sama dengan air, jadi kami tidak menemukan benda yang layak. Tapi kami dapat simpulkan bahwa jika massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis fluida, maka benda tersebut akan tenggelam. Sedangkan jika massa jenis benda lebih kecil dari massa fluida yang digunakan, maka benda tersebut akan terapung. Sedangkan jika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida, maka benda tersebut akan melayang. Oke, beri tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi aplikasi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya adalah balon udara. Balon udara itu diisi dengan gas yang massa jenisnya lebih kecil atau lebih ringan dari massa jenis udara di sekitarnya. Dari perbedaan massa jenis itulah nanti akhirnya balon udara bisa terbang ya. Gas yang dimasukkan di balon udara itu massa jenisnya lebih kecil sehingga dia terapung. Kalau di air kan terapung, tapi terbang ke atas. Lalu yang selanjutnya adalah penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari adalah kapal selam ya. Kapal selam itu kalau dia mau terapung, air yang ada di dalam tandurnya itu dikeluarkan supaya massa jenisnya dari kapal selam tersebut lebih kecil sehingga dia kalau mau turun berarti airnya dimasukkan lagi ke dalam tandurnya sehingga massa jenis dari kapal tersebut lebih berat daripada massa jenis airnya sehingga dia bisa turun ke bawah. Wah, ternyata hukum Archimedes ada di sekitar kita ya, bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, ini adalah bagian yang paling seru ya, terakhir, yaitu kalian akan melakukan games dan turnamen. Nah, selama ini kan kalian sudah belajar bersama teman kelompok kalian yang saling membantu, saling mengajari, kalau ada yang belum paham dan sebagainya. Nah, hari ini kita mau coba bertanding antar kelompok. Nanti yang skornya paling tinggi akan dikasih hadiah, yaitu ini. Ada yang kalian. 8 kelompok sudah masuk. Siap semuanya? Siap itu start ya. This day using the way and object of wastewater to identify detrimental Archimedes. Bener. Siapa Gak ngomong? apa-apa, masih masuk. Gaya apa? sama dengan gaya beda. Apung itu layang sama tuh enak. Asik. Ngapung. Iya, layang. Oke, jadi leaderboardnya adalah itu ya, kelompok 6 yang menjadi juara.
sepanjang pada hari ini itu bahwa setiap benda itu memiliki masa jenis yang berbeda-beda. Dan kita bisa menghitungnya itu dengan menggunakan hukum Archimedes. Bagaimana syarat untuk benda yang terapung? Kalau untuk terapung itu benda yang itu tuh masih bisa lebih ringan daripada bendanya. Kalau untuk melayang sama dengan, sedangkan kalau untuk tenggelam masa jenis yang berbeda itu beda dengan beda. Benar ya, bagus sekali Kevin. Nah, untuk di rumah nanti kalian kerjakan tugas ya yang dicetak ya soal 1 sampai 5. Bagus sekali ya. Semuanya aktif, Ibu lihat semuanya antusias. Semoga pembelajaran berikutnya tetap seperti ini. Dan teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, kami sangat terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberkati kami dalam proses pembelajaran fisika pada hari ini. Ya Tuhan, tolong berkatilah kami semua agar dapat melanjutkan kegiatan kami dengan baik dan tanpa kurang. Terima kasih ya Tuhan.